Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaikha Nur Istiqomah, mahasiswa IAIN Palangkaraya, program studi akuntansi syariah. Di sini saya akan memberikan analisis saya tentang video dokumenter yang berjudul Sexy Killers dari sisi maslahah mursalahnya. Sexy Killers merupakan sebuah film dokumenter yang menjadi buah bibir atau menjadi trending topik pada tahun 2019, yaitu pada tanggal 14 April 2019 setelah pemilihan umum Indonesia. Film dokumenter ini bercerita tentang praktek kegiatan pertambangan di Indonesia yang mengulas tokoh-tokoh publik di balik perusahaan tambang yang beroperasi. Selain itu, film ini juga ingin menyampaikan pesan bahwa sebenarnya praktek kegiatan pertambangan di Indonesia belum sesuai dengan prosedur, sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Film yang berdurasi 1,5 jam ini menelusuri proses industri pertambangan batu bara di Kalimantan hingga dibakar di PLTU untuk menjadi listrik yang berdampak di lingkungan dan kesehatan terhadap warga sekitar, terutama nelayan dan petani. Nah, di sini dapat diperhatikan apakah industri pertambangan batu bara diperbolehkan dari sisi maslahah mursalahnya. Maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal, namun dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Maslahah mursalah dapat kita lihat dari kemaslahatan orang banyak. Pada industri pertambangan batu bara yang diceritakan oleh film dokumenter yang berjudul Sexy Killers tersebut dapat dilihat dari sisi maslahah dan mafsadatnya. Apa sih maslahah dan mafsadat itu? Maslahah yaitu dampak positif yang terjadi pada pertambangan batu bara, sedangkan mafsadat yaitu dampak negatif yang diakibatkan dari pertambangan batu bara. Maslahahnya dapat dilihat dalam film dokumenter Sexy Killers. Di PLTU, batu bara dibakar untuk menjalankan turbin hingga menghasilkan listrik yang mengalir ke rumah-rumah warga. Selain itu, batu bara dapat digunakan untuk pengolahan aspal. Untuk mafsadat atau dampak negatif dari pertambangan batu bara, banyak terjadi masalah dari air bersih yang langka, bahkan tercemar, sawah yang tercemar lumpur, dan wilayah pertanian yang kurang produktif karena polusi udara dan debu dari lalu lintas pengangkutan batu bara. Selain itu, lubang hasil galian tambang yang menganga ada yang ditinggal begitu saja oleh perusahaan, sehingga menyebabkan kebanyakan anak-anak meninggal dunia akibat terjatuh maupun tenggelam di danau bekas galian, karena tidak ada batas atau plang dan larangan memasuki lubang bekas tambang. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa mafsadatnya lebih banyak daripada maslahah, tetapi maslahah juga terdapat banyak manfaat, yaitu untuk menghasilkan listrik untuk keperluan orang banyak. Dari Sa'id ibnu Zaid radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka ia berhak memilikinya, dan bagi orang yang zalim tidak memiliki hak untuk itu. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang perbuatan kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya dalam hal pertambangan, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 6. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Artinya, makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Jadi, apakah pertambangan batu bara ini diperbolehkan atau tidak? Dapat dilihat dari sisi maslahah mursalahnya, yaitu jika ada mafsadatnya, bukan berarti tambang batu bara tidak diperbolehkan. Tetapi, dampak negatif atau mafsadat dari pertambangan batu baranya itu harus dihilangkan. Karena apa? Karena mafsadatnya sangat merusak atau mencemari lingkungan. Maka dari itu, solusinya yaitu dengan cara mereklamasi lahan dan menangani dengan baik lingkungan sekitar pertambangan. Misalnya, menguruk, menutup, atau menimbun lagi dengan tanah pada lubang bekas galian. Tidak membuang limbah batu bara sembarangan yang bisa menyebabkan air tercemar karena endapan lumpur dan kelangkaan air. Tidak membuat pabrik pengolahan batu bara atau pabrik PLTU di dekat pemukiman, karena gas berbahaya yang dikeluarkan akan menyebabkan warga sekitar terkena akibatnya. Dan dibuatkan jalan sendiri untuk lalu lintas pengangkutan batu bara yang jauh dari pemukiman agar tidak terkena polusi udara dan debu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa industri pertambangan batu bara itu diperbolehkan.
pada syariat Islam pun memperbolehkan, yaitu terdapat pada Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia nomor 22 tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan. Namun, pada film dokumenter Sexy Killers tersebut menjelaskan bahwa kita juga harus melihat dan memperhatikan mafsadat atau dampak negatif yang ada pada pertambangan batu bara yang kurang diperhatikan oleh perusahaan tambang itu yang sangat merugikan masyarakat. Jika mafsadatnya telah dihilangkan atau semakin berkurang, maka masyarakat juga tidak dirugikan dan dampak positifnya akan semakin banyak yang dihasilkan dari pengolahan batu bara di PLTU untuk pembangkitan listrik yang akan menjadi maslahah untuk banyak orang. Sekian dari saya, salah hilafnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.